Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Kurniawan dan saya akan menjelaskan tentang geopolitik Indonesia. Pertama, geopolitik. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani. Secara luas merujuk pada hubungan antar politik dan teritori dalam skala lokal atau internasional. Geopolitik mencakup praktik analisis, prasyarat, perkiraan, dan pemakaian kekuatan politik terhadap suatu wilayah. Secara spesifik, geopolitik merupakan metode analisis kebijakan luar negeri yang berupaya memahami, menjelaskan, dan memperkirakan perilaku politik internasional dalam variabel geografi. Geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia merupakan wawasan Nusantara. Kata wawasan mengandung arti pandangan, tinjauan, penglihatan, atau tanggap indrawi, sedangkan istilah Nusantara dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Tujuan geopolitik Indonesia. Dengan pemahaman geopolitik yang berdasarkan pada wawasan Nusantara yang memperhatikan lingkungan yang strategis, baik pada tingkat global, regional, nasional, atau lokal. Indonesia harus berusaha keras untuk mengembangkan iptek masyarakat Indonesia, budaya yang merupakan salah satu hal penting untuk produktivitas negara, sehingga menghasilkan produk negara yang berkualitas tinggi dan berdaya saing internasional yang membuat keamanan dan kesejahteraan negara termasuk kedamaian Indonesia. Unsur geopolitik Indonesia. Yang pertama yaitu satu kesatuan sosial budaya, yang kedua satu kesatuan bangsa, yang ketiga satu kesatuan wilayah, yang keempat satu kesatuan ekonomi, yang kelima satu kesatuan pertahanan. Yang keempat adalah latar belakang geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya wawasan Nusantara juga dikembangkan berdasarkan kondisi objektif bangsa Indonesia yang beraneka ragam, budaya, adat istiadat, agama, dan bahasa, serta sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedua adalah aspek kewilayahan Nusantara. Kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain. Yang ketiga adalah falsafah Pancasila. Wawasan Nusantara dikembangkan berdasarkan falsafah Pancasila yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, keadilan, dan keberadaban, persatuan dan kesatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat, serta kesejahteraan guna menciptakan suasana damai dan tentram menuju kebahagiaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah aspek kesejarahan. Bangsa Indonesia lahir di atas perjalanan sejarah yang sangat panjang, sedangkan semangat kebangsaan itu untuk menjadi bangsa merdeka ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan buah dari perjuangan yang dilandasi semangat tersebut. Oleh karena itu, semangat kebangsaan yang telah dibangun susah payah oleh generasi terdahulu seharusnya dapat tetap dipelihara dan dipertahankan oleh generasi saat ini. Baiklah, saya akan membahas tentang kelemahan geopolitik Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya bencana alam yang menimpa banyak tempat. Ini disebabkan bukan karena proses alami, tetapi karena kesalahan manusia sendiri adalah contoh geopolitik yang gagal, dimulai dari pengundulan hutan, pembakaran hutan secara sengaja, hingga eksploitasi tambang yang mengalami kesalahan sehingga menyebabkan tempat tinggal serta banyak pekerja harus hilang, serta kejadian lumpur lapindo di Porong Sidoarjo. Yang kedua, pembangunan proyek, infrastruktur, dan industri yang semakin banyak. Di beberapa daerah Indonesia,
justru memiliki kualitas lingkungan yang hidup sekitar mengalami penurunan, sehingga banyak ekosistem flora fauna menjadi terusir, bahkan mengalami kematian. Yang ketiga adalah kurangnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap negaranya sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara, seperti masih banyaknya intimidasi terhadap kaum minoritas. Keempat, angka pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran yang tinggi ini, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin berjarak. Baiklah, sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.